Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Iwan Setiawan. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan mengenai materi roda dan ban, atau sering sebutnya ban dan pelek ya. Nah, seperti kita ketahui, ban itu adalah salah satu komponen yang sangat penting juga di dalam kendaraan ya, karena bila mana kita tidak merawatnya ataupun memeliharanya dengan baik, itu akan berbahaya karena 80% kecelakaan itu bisa diakibatkan oleh faktor ban ya. Sedangkan faktor lainnya selain faktor karena kondisi kendaraan, bisa juga karena faktor manusia ataupun kondisi alam. Ya, jadi kita harus selalu menjaga keselamatan dari perawatan dari kendaraan, termasuk salah satunya adalah ban. Ya, seperti kita ketahui, fungsi ban itu ada 3 ya. Menahan seluruh berat kendaraan, terus dia bersentuhan langsung dengan jalan, jadi dia yang akan memindahkan gaya gerak atau pengereman di atas jalan, dan juga pada saat start, akselerasi, percepatan atau deselerasi, perlambatan, pengereman, dan saat berbelok. Kemudian juga fungsi ban yang ketiga mengurangi atau kejutan atau meredam getaran karena permukaan jalan yang tidak rata. Nah, jadi kalau roda atau wheel dikelompokkan menjadi 2, yaitu pelek atau rim, kemudian ban atau tire. Oke, adapun bahan dari pelek, ada yang dari baja ya, kemudian atau steel wheel, ada juga yang dari campuran logam atau light alloy wheel. Nah, kalau pelek baja itu biasanya diproses secara dengan mesin press, yaitu pelek tipe press steel disc wheel. Ini terdiri dari rim yang dilas ke disk atau piringan ya. Ya, ini terbuat dari lembaran baja yang dipres. Ya, ini biasanya diproduksi dalam jumlah banyak. Umumnya mobil menggunakan tipe ini karena tahan lama dan ya kualitasnya merata, lebih kuat ya. Kemudian pelek dari campuran besi tuang. Jadi pelek atau cast light alloy disc wheel ini terbuat dari bahan campuran, terutama aluminium atau magnesium. Jadi ini untuk mengurangi beban ya, dan juga untuk menambah penampilan kendaraan. Jadi ini biasanya model-modelnya lebih bagus ya. Kemudian bentuk pelek itu ada yang DT atau divided type rim. Itu biasanya untuk, bisa kita lihat itu ada gerobak dorong, ada sepeda motor roda 3, ataupun untuk forklift ya, untuk mengangkat barang di gudang-gudang di pabrik atau perusahaan. Kemudian ada yang DC, drop center rim, bentuknya seperti itu, lebih banyak lagi tekukannya, biasanya digunakan untuk mobil sedan atau mobil bak ya, bak terbuka. Kemudian ada SDC, semi drop center rim, itu lebih lebar, biasanya untuk kendaraan truk ringan ya. Kemudian ada lagi FB, flat base rim, biasanya untuk kendaraan berat seperti truk dan juga untuk bis. Jadi pelek tiap kendaraan itu berbeda dan disesuaikan dengan bannya ya, agar bisa terpasang sempurna. Kemudian kode spesifikasi pelek. Jadi kalau pelek itu ada ukurannya ya. Biasanya ada lebar pelek atau rim width ya, atau tingginya kalau di sini ya. Terus rim diameter atau diameter pelek. Kemudian ada rim flank shape. Itu flank shape itu bagian ujung yang akan berhubungan langsung dengan ban ya. Jadi harus menjepit ke bannya. Nah, ini ada cara membaca ukuran di pelek ya. Jadi ada misalnya 4,5 strip J kali 14. Jadi 4,5 itu adalah lebar pelek. Lalu jadi pelek itu lebarnya dalam inci. Kemudian nomor 2 bentuk flange-nya. Ini ada bentuk-bentuk tertentu, ada tabelnya. Kemudian yang nomor 3 adalah diameter pelek juga dalam inci. Jadi semuanya satuannya dalam inci. Kemudian yang ada lagi yang di bawah itu ada 5,5 F kali 15 SDC, yaitu 1, 2, 3 sama. Kemudian ada 4-nya, ada tipe rim ya. Jadi itu cara membaca tipe-tipe dari pelek. Nah, ini flange pelek ya, bentuknya ada yang K, JK, JJ, J, dan C. Ya, kita sih tinggal mengikuti saja dari spesifikasi pabrik atau di buku manual book ya. Nah, misalnya ini J 17,5 mm, JJ berarti 18 mm. Jadi ini jangan sampai salah memilih flange pelek dengan bannya ya. Jadi harus sesuai. Jadi pada saat pemasangan itu langsung mencekam ataupun langsung terpasang bagus atau rapi. Disc wheel itu piringan ataupun pelek ya.
Nah, ini adalah konstruksi ban ya, konstruksi ban luar. Jadi di kendaraan itu ada yang namanya di dalam ada yang namanya bias atau ply tire atau tube. Jadi ban yang menggunakan ban dalam ya. Ada lagi radial ply tire tubeless. Jadi ada ban radial yang tidak menggunakan ban dalam. Jadi ada ban bias yang menggunakan ban dalam, ada ban radial yang tidak menggunakan ban dalam. Apa kelebihan dan kekurangannya nanti kita akan bahas. Itu bagian-bagiannya tinggal dibaca saja. Ada bead, itu bagian sisi ya, dekat pelek. Ada sidewall, bagian sisi luar. Shoulder itu bagian seperti bahu lah ya. Tread itu yang bagian yang berhubungan langsung dengan jalan. Nah, jadi kalau ban dengan ban dalam atau ban bias itu ada inner tube, itu adalah ban dalamnya ya. Kemudian ada breaker, itu ada bagian yang di dalam juga. Kemudian kalau di ban radial itu namanya belt atau rigid breaker ya. Kemudian ada inner liner itu bagian dalam ya, bukan ban dalam ya, ada bagian dalam. Kemudian ada karkas, kemudian ada rim line, ada bead wire, kemudian ada shafter, dan ada reinforcing rubber. Jadi kalau yang ban radial itu nama-nama bagiannya lebih banyak bagian dalamnya ya. Kalau yang bagian luarnya ban bias yang lebih banyak. Kemudian jenis-jenis ban bias yaitu ban yang memakai ban dalam pada lapisan cord atau jahitannya itu membentuk sudut 30 sampai 40 derajat dari garis tengah ban. Kalau ban radial yaitu ban yang lapisan cordnya tegak lurus dari garis tengah ban. Ya, jadi jahitannya ya, cord itu. Ban tubeless yaitu ban yang tanpa menggunakan ban dalam. Nah, jadi kalau dari cara penyimpanan udara, ban dengan ban dalam atau tube type dan ban tanpa ban dalam atau tubeless. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah yang menggunakan ban dalam ya. Ini wheel rim, ini adalah untuk peleknya ya, pelek roda. Kemudian air valve itu katup udara atau pentil. Kemudian inner tube itu adalah ban dalam. Sedangkan di sebelah kanan itu wheel rim sama ya, itu untuk pelek, air valve itu untuk pentil, untuk inner liner itu bagian dalam dari ban tubeless, tapi tidak menggunakan ban dalam ya, cuman bagian dalam. Ya, cuma bedanya kalau pentilnya ini yang air valve itu menempel di pelek ya. Kalau yang air tube itu yang ada ban dalamnya itu yang sebelah kiri, pentilnya itu menempel di ban dalam. Nah, kelebihannya ada kekurangannya apa ya? Kalau ban tubeless itu kalau misalnya kena paku, dia tidak akan langsung kempes ya. Bertahap, jadi kita bisa mencari bengkel dulu ataupun bisa pulang ke rumah ya, asal dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi. Kalau ban biasa dengan ban dalam kalau kena paku itu bisa langsung kempes. Tapi kalau ban tubeless juga pakunya bisa lepas bila mana kecepatannya terlalu tinggi ya. Jadi tetap harus pelan-pelan sampai ke tujuan yang kita tuju, misalnya mau ke bengkel atau mau sampai ke rumah. Nah, ini ban bias. Nah, ini karkas untuk ban bias. Nah, ini karkas itu bagian kayak ada jahitan-jahitan ya. Ban bias atau bias ply tire ini disusun lapisan benang yang membentuk sudut 30-40 derajat terhadap garis tengah ban. Nah, ini kelihatan ya. Dia akan berserongan, itu ada jalur-jalur benangnya ya. Jadi ini ada bagian breaker, ada karkas ya. Kemudian ini hanya bisa menopang beban pada arah memanjang dan melintang ya. Memanjang itu berarti searah dengan ini ban ya. Kalau melintang berarti ke samping ya. Kan tapi saat menerima beban vertikal, lapisan benang cenderung mengeliat. Nah, jadi kalau beban vertikal berarti beban dari atas ya. Jadi akan terjadi seperti ini. Nah, untuk ban bias bila mana terkena beban berat dia akan berubah bentuk. Sedangkan ban radial dia akan tidak berubah bentuk ya, benang-benangnya. Jadi kelebihannya apa? Nah, ban radial dan ban bias nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini kalau ban radial, karkas ban radial atau carcas ini terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Jadi ini sangat fleksibel pada arah radial ya, tapi kurang tahan terhadap beban memanjang. Jadi arah radial itu arah samping ya. Jadi kurang tahan terhadap beban memanjang sekeliling roda. Jadi sepanjang roda dia kurang tahan. Jadi biasanya dilengkapi dengan belt atau rigid breaker yang terbuat dari benang tekstil kuat dan kawat yang dibalut karet. Jadi ini membuat tread ataupun
bagian dari benang itu lebih rigid ya, lebih kaku. Jadi menghasilkan kemampuan belok dan kemampuan kecepatan tinggi yang baik serta tahan gelindingnya rendah. Jadi biasanya ini memiliki daya tahan aus yang tinggi, tetapi pada jalan yang tidak rata dengan kecepatan rendah justru malah tidak enak ya kalau menggunakan ban radial ya. Jadi ini kesimpulannya kalau menggunakan ban radial itu kalau untuk membelok dan kecepatan tinggi ini bagus ya. Tetapi justru kalau di jalan yang tidak rata dan kecepatan rendah malah tidak nyaman. Jadi ini biasa untuk kendaraan balap biasanya ban radial. Ini perbandingan ban bias dengan radial. Jadi dinding samping lebih tebal atau kaku dibanding ban radial, telapak kurang kaku dibanding ban radial, dinding samping tebal mengurangi kelenturan. Jadi setiap gerakan mempengaruhi penampang telapak ban. Pada saat menikung sebagian telapak terangkat ya, jadi mengurangi kekuatan kontak. Jadi kalau ban biasa itu kalau kecepatan tinggi juga ada kemungkinan bannya mengangkat sebelah ya lebih resiko terguling ya. Kalau ban radial, dinding samping ban tidak tebal, telapak ban lebih kaku. Pada saat menikung dia menyamping diserap oleh dinding ban yang lentur sehingga tidak mempengaruhi kedudukan telapak ban dengan permukaan jalan. Nah ini ukuran ban. Ukuran ban itu tire width itu adalah lebar ban. Kemudian tinggi ban itu tire ya. Tinggi ban itu jangan sampai salah dengan outer diameter ya. Jadi kalau tinggi ban itu cuman yang bagian atas saja atau bagian bawah saja, beda dengan outer diameter, itu diameter keseluruhan. Kemudian ada rim diameter. Rim diameter adalah diameter pelek ya. Ya itu. Jadi kebanyakan kita suka salah antara tire atau tinggi ban dengan outer diameter atau diameter luar ban. Nah ini cara membaca kode ban. Contohnya nih ya untuk ban radial 195 garis miring 70 HR14. Apa itu 195? 195 adalah lebar ban ya. 195 mm. Jadi dari depan kendaraan ya 195 mm atau 19,5 cm. Kemudian 70 aspek rasio 70%, itu artinya perbandingan antara lebar ban dengan tinggi ban, bukan diameter ban ya. Perbandingan antara tinggi ban dengan lebar ban, itu aspek rasionya 70%. Kemudian maksimum permissible speed itu adalah kecepatan maksimum yang diizinkan, yang H. Kemudian R itu artinya radial ply tire. Kemudian 14 wheel rim diameter, jadi diameter pelek 14 inci. Ya ini jangan salah. 195 itu lebar ban dalam milimeter, 195 mm, 14 adalah diameter pelek 14 inci. Nah sekarang yang H, maksimum permissible speed, kita lihat di tabel bawah. H itu kecepatan maksimumnya ternyata 210 km per jam, atau kalau konversi Amerika 130 mile per hour ya. Jadi itu konversinya kalau kita menggunakannya 210 km per jam. Jadi tidak boleh melebihi kecepatan 210 km per jam. Kemudian ada kode ban yang kedua 195 lebar ban 195 mm. Dilihat dari depan mobil ya. 60 aspek rasio 60%, yaitu perbandingan tinggi dan lebar ban. Kemudian R radial ply tire. Kemudian 14 wheel rim diameter atau diameter pelek 14 inci. Kemudian 86 load carrying capacity atau load index. Jadi ini beban yang bisa ditampung oleh satu ban. Kemudian H maximum permissible speed atau kecepatan maksimum yang diinginkan. Nah ini paling yang 86 kita lihat lagi di tabel ya. Kalau 86 berarti kemampuan ban itu menopang beban adalah 530 kg, yaitu satu ban. Kemudian yang H maximum permissible speed berarti kita lihat lagi di tabel. Yang H itu berarti 210 km per jam atau 130 mile per hour. Ya kita pakainya yang kilometer per jam saja. Kemudian ini aspek rasio ya. Tinggi penampang per lebar penampang ya. Tinggi penampang itu T, lebar penampang itu L. Ukuran ban 175 garis miring 65 R13 ya. Jadi tinggi penampangnya 114 mm, lebar penampangnya 175 mm. Berarti berapa aspek rasionya? Tinggal dipakai rumus tadi, 114 per 175 kali 100% sama dengan aspek rasionya 65. Nah ini lanjutnya adalah pola tapak ban atau kembangan ya, kembang ban. Jadi kalau rib itu biasanya dia vertikal, kalau lug itu horizontal ya. Lug miring, horizontal tapi agak miring. Ada lagi blok. Blok itu seperti vertikal ya, cuman dia ada yang bilang seperti apa ya, ban tahu ya.
Kemudian ada komposit atau kombinasi, yaitu kombinasi antara vertikal dengan horizontal tapi miring. Jadi ini pola dasar tread pattern atau pola dasar kembang ban. Nah, ini adalah contoh rib ya, ban rib yaitu yang vertikal, dan yang look adalah horizontal tapi miring. Nah, ini ada rib look, ada yang kombinasi ya, berarti rib look. Ada lagi yang block. Yang block itu yang tadi kayak ban tahu ya, kita sering nyebut di lapangan. Kemudian mendongkrak mobil juga harus menggunakan kaidah-kaidah tertentu, misalnya di as roda ya, jangan sampai salah kalian ke bagian-bagian yang justru kalau didongkrak malah merusak mobil. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Sedangkan ini adalah jack stand ya. Jadi kalau mobil jangan ditahan di dongkrak, karena dongkraknya dikhawatirkan akan turun sendiri, makanya lebih aman ditahan dengan jack stand untuk waktu yang lama. Kemudian teknik memasang baut roda ya. Jadi ada mur itu mur itu kalian sering nyebutnya ya mur baut ya. Kemudian hub itu adalah lubang untuk pelek ya. Jadi teknik untuk membongkar atau memasang bautnya itu silang ya. 1, kemudian 2, 3, 4. Jadi harus silang supaya keseimbangan. Kalau misalnya tidak seimbang, takutnya peleknya nanti tidak bagus atau melengkung. Kemudian bagaimana dengan itu yang 4 wheel nut, itu berarti 4 baut atau 4 mur. Kalau 5 wheel nut berarti 5 mur. Jadi kalau 5 mur juga sama bersilang 1, 2, 3, 4, 5 bertahap. Jadi cara membuka dan cara memasangnya harus bersilang ya, jangan sampai lupa. Ya, bentuk mur roda ada yang seperti 4 plain base yang seperti ini, kemudian ada yang 4 tapered boss yang agak miring ya, ada taper atau chamfer, kemudian tapered and face wheel. Ya, jadi kalau yang bagian tapered atau yang miring atau chamfer ini biasanya yang mengenai pelek ya. Jadi ini masuk ke dalam pelek. Kemudian indikator kausan ban, jadi kita juga harus bisa melihat kausan ban ya. Jadi kelihatan ada yang hilang atau habis ya, kembang-kembang bannya ya, supaya berbahaya kalau misalnya ban sudah aus, itu dipaksakan akan berbahaya, apalagi kalau ban depan ya. Jadi kalau ban depan itu harus selalu kondisi prima atau harus kondisi baru ya. Kalau mungkin kalian pernah dengar yang namanya vulkanisir. Vulkanisir itu kayak ban disuntik atau dilapis ulang ya, cuman tidak disarankan. Kemudian pemeriksaan pelek. Nah, kita juga bisa memeriksa pelek ini goyang ataupun tidak balance ya, ataupun oleng atau run out ya. Jadi bisa diperiksa secara yang di atas pakai dial gauge ya, dial indikator. Jadi bisa secara sumbu X, ini yang sebelah atas secara sumbu Y ya, memeriksa keolengannya. Kemudian secara sumbu X juga sama untuk memeriksa run out. Jadi standarnya kalau udah lewat dari 1 mm itu berarti kalau di dial indikator itu di angka 10 ya, atau di angka 1 mm berarti dari 0 ke 0 lagi ya, itu berarti udah 1 putaran, berarti itu 1 mm, berarti itu sudah terlalu goyang ya. Nah, tekanan angin ban, ini tekanan angin ban yang salah ya, yang sebelah kiri itu tekanan angin bannya kurang ya, itu juga berbahaya. Nah, yang betul itu harus sesuai dengan tekanan yang direkomendasikan, jadi kalian harus lihat di buku manual. Kemudian yang sebelah kanan itu isinya terlalu banyak udaranya ya, itu juga berbahaya. Jadi jangan terlalu bannya terlalu kempes, jangan terlalu kencang. Jadi harus selalu diperiksa. Tekanan udara ban yang berlebihan, nanti bidang gesek tread menjadi kurang, jadi kemampuan pengeremannya berkurang, juga stabilitasnya juga kurang baik. Terus kenyamanan berkendara kurang, bagian tengah ban cepat habis, lapisan ban tegang dan gampang rusak karena tumbukan. Kemudian lapisan karet tread juga terkelupas karena gesekan yang terkonsentrasi di bagian tengah. Jadi kalau terlalu kencang, itu bagian tengahnya biasanya lebih cepat habis ya, gitu ya. Jadi itu bahayanya. Tekanan udara ban yang kurang. Nah, ini gesekan ban dengan jalan bertambah ya, jadi menyerap tenaga dan menghabiskan bahan bakar lebih banyak. Jadi lebih berat kalau bannya terlalu kempes. Kemudian kemudi jadi berat. Tepi ban bagian sisinya yang habis ya kalau ban terlalu kempes. Ban menjadi terlalu lentur sehingga temperatur jadi tambah panas ya karena gesekannya lebih banyak dengan jalan. Jadi bila tekanan udara terlalu rendah dan kecepatan tinggi, ban bisa pecah juga ya kalau terlalu kempes. Kemudian kecepatan tinggi terjadi yang namanya standing wave dan hydroplaning. Nah, standing wave itu goyangan atau getaran ban yang berlebihan atau tidak normal. Kemudian kalau hydroplaning itu
semacam ban melayang di atas jalan yang basah ya. Jadi kalau terlalu kempes, apalagi di jalan tol itu bahaya. Jadi nanti pengendalian setirnya akan susah. Ya, tekanan angin ban. Nah, ini ada tabelnya, tinggal dibaca aja. Ya, kita menggunakan satuan apa, kilogram per sentimeter atau apa ya. Tapi biasanya sih kalau yang saya tahu di lapangan biasanya menggunakan PSI ya, per square in ya. Misalnya ban depan 33 PSI ya. Misalnya ya ban belakang 33 PSI gitu. Jadi ini tinggal kita menggunakan satuannya apa di alat ukur tekanan angin ban. Kerusakan ban, nah ini ada plycord putus ya, itu retak alur, ada rusak luar telapak, ada retak dinding samping, kerusakan bit, lapisan ban terpisah, kebocoran ya pada ban tubeless juga. Nah, ini contoh-contoh rip tear. Ini ada sobekan-sobekan di bagian yang bersentuhan dengan jalan, ada separation atau terkelupas atau terlepas ya bagian-bagiannya, ada CBU. CBU itu plycord putus ya. Jadi lapisan-lapisan benangnya ada yang putus ya. Ini secara visual. Nah, ini adalah konstruksi pentil ya. Jadi ada air valve, katup udara, kemudian ada tube atau peleknya ya. Rim itu pelek, Kemudian base plate itu plat pelek ya. Cup itu tutup pentil. Jadi pentil itu ada pegasnya ya. Rotasi ban. Nah, supaya kendaraan itu bannya awet ataupun tidak cepat aus, itu harus dirotasi. Biasanya ban depan itu keausannya lebih cepat ya, 20% sampai 30% dari ban belakang ya. Jadi kalau bagian depan itu lebih cepat aus karena beban yang roda depan itu lebih banyak ya. Jadi dia untuk membelok ya, untuk menahan beban. Kemudian juga ada penyetelan ban depan ya. Ban depan itu tidak lurus sama sekali ya, tapi ada sudut-sudut chamber dan two-in ya. Jadi ban depan itu bisa menahan, kalau misalnya ngerem itu kan ditahan oleh ban depan, dibanding juga untuk belok kiri dan kanan. Jadi ban depan itu harus ban yang bagus atau baru, jangan ban yang rekondisi atau ban yang gundul. Jadi kalau ban rekondisi biasanya digunakan untuk ban belakang ya, biasanya divulkanisir istilahnya. Ini rotasi ban, rotasi 4 ban ya. Jadi kalau ban bias itu ban yang biasa ya, itu yang belakang ke depan, yang depan disilang ke samping kanan belakang, yang kiri depan ke kanan belakang, yang kanan depan ke kiri belakang. Ini supaya ausnya bareng ya. Kemudian ada rotasi 5 ban. Nah, ini seperti ini, yang belakang ke depan, yang depan ke silang, yang kanan atas ke kiri bawah, yang kiri disimpan. Tapi ini bukan rotasi ban, bukan untuk ban serep ya. Kalau ban serep itu bukan untuk dirotasi karena ban serep ukurannya lebih kecil ya. Ban serep itu hanya untuk sementara. Jadi tidak boleh dipakai terus-terusan karena ukurannya lebih kecil. Nah, ini rotasi ban radial beda lagi. Kalau ban radial itu hanya lurus ke depan, dari yang belakang ke depan ke belakang, nggak boleh bersilang. Ya. Ya, ini depan ke belakang, belakang ke depan ya, kecuali ke ban yang ke rotasi 5 ban. Ini rotasi 4 ban dan rotasi 5. Nah, rotasi 5 ban ingat lagi jangan dirotasi dengan ban serep. Jadi ini harus ada cadangan satu tapi bukan ban serep, karena ban serep itu ukurannya lebih kecil. Demikianlah materi roda dan ban untuk teknik kendaraan ringan pada hari ini. Bila mana ada yang kurang jelas atau tidak dimengerti ataupun misalnya terlalu cepat, saya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita bersama. Dan juga jangan lupa untuk mensubscribe ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.